Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan membawakan FRTWK tanggal 10 sampai tanggal 14 Juni tahun 2021 Sekolah Kedinasan ya. Ada beberapa soal di video ini tentang nasionalisme, integritas, bela negara dan sejarah. Terakhir di SKD Sekolah Kedinasan banyak masukan tentang soal-soal sejarah yang keluar pada TWK ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli kepada rekan-rekan yang lain. Dan yang belum, mohon di subscribe dan like dan share kepada rekan-rekan yang sedang membutuhkan. Sebelum saya masuk ke soal-soal yang akan saya bahas ya, saya berharap agar teman-teman bisa menggunakan FR ini dengan bijak, artinya memanfaatkan FR ini bukan hanya sebagai latihan ya, tapi juga pembuka wawasan. Dan misalnya ada soal tentang reformasi atau pahlawan reformasi misalnya ya, itu belum tentu Anda akan mendapatkan tentang soal pahlawan reformasi, tapi kemungkinannya adalah tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan peristiwa reformasi di tahun 1998. Jadi tolong diperluas ya pengetahuan dan skop dari masing-masing topik soal yang berhasil kita kumpulkan. Oke rekan-rekan, mari kita lihat ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tanggal 12 Mei 1998 ditetapkan sebagai Hari Reformasi untuk memperingati salah satu peristiwa sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni tumbangnya Orde Baru. Peristiwa ini ditandai dengan gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti yang pada saat itu ditembak oleh aparat keamanan ketika mereka sedang melakukan long march dengan berjalan dari Universitas Trisakti menuju gedung MPR DPR. 4 orang mahasiswa yang kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Elang Mulia Lesmana, B. Heri Hartanto, C. Hafidin Royan, D. Hendriawansi, atau E. Hirateti Yuda. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Hirateti Yuda. Jadi 4 orang mahasiswa yang ditembak adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Hirateti Yuda merupakan ibunda dari Elang Mulia Lesmana yang kebetulan beliau wafat 10 tahun setelah peristiwa tersebut, dan setelah berusaha berjuang untuk menuntut keadilan, mencari tahu siapa penembak dari Elang Mulia Lesmana tersebut, tapi belum sampai terungkap sampai sekarang. Masalahnya pun belum selesai. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 rekan-rekan. Gerakan Reformasi 1998 berawal dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Berikut ini adalah tuntutan reformasi 1998, kecuali A. Adili Soeharto dan antek-anteknya, B. Hapus dui fungsi ABRI, C. Selenggarakan amandemen konstitusi, D. Tegakkan supremasi hukum dan berantas KKN, E. Turunkan harga. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Turunkan harga. Turunkan harga bukan merupakan tuntutan dari masyarakat pada saat peristiwa tersebut ya,
Tapi turunkan harga merupakan salah satu tuntutan pada saat 1996. Salah satu tuntutan dari Tritura itu adalah turunkan harga. Apa saja Tritura? Tuntutannya tiga tuntutan rakyat adalah 1. Bubarkan PKI, 2. Ganti kabinet, dan 3. Turunkan harga. Sementara pada tuntutan dari Gerakan Reformasi 1998 itu ada 6 ya. Yang pertama adalah ini, adili Soeharto dan antek-anteknya atau kroni-kroninya. Yang kedua adalah hapus dui fungsi ABRI. Yang ketiga, selenggarakan amandemen konstitusi. Ini yang berhubungan dengan masa jabatan presiden ya, di pasal 5. Oke. Yang keempat adalah tegakkan supremasi hukum. Dan yang kelima, berantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah selenggarakan desentralisasi, bukan sentralisasi kekuasaan, tapi desentralisasi pemerintahan. Oke, soal ketiga. Puncak dari Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah keberhasilan mereka menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dikomandoi oleh Presiden Soeharto pada saat itu ya, yang telah berlangsung selama 32 tahun, yang ditandai dengan lengsernya pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri Soeharto tersebut dilakukan pada tanggal berapa? 12 Mei 1998, 21 Mei 1998, 2 Mei 1998, 1 Mei 1998, atau 15 Mei 1998. Oke. Peristiwa tertembaknya mahasiswa sendiri itu pada tanggal 12 Mei. Itu artinya jawaban C dan D itu tidak mungkin ya, coret saja. Jadi antara 3, A, B, dan E. Karena pengunduran diri Soeharto itu sebagai presiden ya dilakukan setelah peristiwa 12 Mei karena desakan yang begitu kuat dari berbagai kalangan masyarakat. Akhirnya Presiden Soeharto mundur tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menunjuk Habibie sebagai penggantinya. Yang penunjukan itu sendiri menjadi bermasalah ya, karena tidak konstitusional. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 21 Mei 1998. Soal nomor 4. Soal ini juga keluar pada tanggal 10 ya. Ya, tentang konferensi meja bundar. Tapi ya ingat lagi rekan-rekan ya, kuasai informasi tentang konferensi meja bundar, karena bisa jadi Anda akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda dari yang ini ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Konferensi meja bundar yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang diketuai oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees pada saat itu ya, mendatangkan beberapa delegasi. Salah satunya adalah delegasi RI dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian delegasi BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak. BFO itu pada saat itu adalah negara federal ya. Oke. Kemudian delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen, sedangkan dari UNCI
UNCI itu adalah United Nations Commission of Indonesia sebagai mediator dipimpin oleh Critchley, ya. Di sini ada PBB ya, United Nations itu adalah badan PBB yang waktu itu menangani permasalahan Indonesia dan Belanda. Yang ditanyakan adalah tujuan utama dari KMP itu adalah A. Membentuk negara Republik Indonesia Serikat. B. Mengusir tentara Belanda dari tanah air Indonesia. C. Menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda secara adil dan cepat. D. Menyelesaikan konflik Papua. Atau E. Merencanakan penyelenggaraan PEPRA atau penentuan pendapat rakyat Papua. Oke, rekan-rekan, tujuan dari diselenggaranya KMP yang dihadiri juga oleh UNCI atau Badan PBB, ya, itu adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Oke, atas berbagai masalah yang terjadi pada saat itu. Oke, rekan-rekan, jelas ya. Mari kita masuk kepada soal berikutnya. Soal nomor 5. Hasil konferensi meja bundar atau KMP yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 adalah sebagai berikut kecuali A. Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. B. Mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. C. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. D. Tentara Belanda akan tetap berada di Indonesia untuk ikut membantu pemerintah Indonesia menjaga keamanan. Atau E. Pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Oke, rekan-rekan. Jawaban yang tepat untuk ini adalah delta ya, karena semuanya A, B, C, dan D ini termasuk hasil dari kecuali D ya, hasil dari konferensi meja bundar. Ya. Yang D ini ya, salah satunya adalah tentara Belanda harus segera ditarik dari wilayah Indonesia. Ini sebetulnya jawabannya, maknanya yang benar seperti itu ya. Jadi D ini salah. Mari kita masuk ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah A. UUD 1945 pasal 27 ayat 3. B. UUD 1945 pasal 30 ayat 1. C. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. D. UUD 1945 pasal 30 ayat 2. Atau E. Undang-Undang nomor 21 tahun 2003. Oke, jawaban yang tepat untuk ini adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2003. Karena apa? Karena A, B, C, dan D ini semuanya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bela negara. Sementara E ini adalah undang-undang tentang ketenagakerjaan. Oke, lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 7. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan atau bukan termasuk implementasi dari butir sila ini adalah A. Sebagian umat muslim perempuan Indonesia memilih untuk mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari. B. Umat Kristiani Indonesia merayakan Hari Raya Natal setiap tanggal 25 Desember. C. Sebagian umat muslim tidak mau mengucapkan selamat Hari Raya kepada umat lain, tetapi tetap menghargai dan menerima perbedaan keyakinan. D. Pejabat tidak boleh melakukan korupsi. Atau E. Manusia Indonesia boleh tidak percaya kepada Tuhan. Oke, jawaban yang tepat menurut rekan-rekan? Ya, E ya. E ini bukan merupakan
implementasi dari butir sila pertama. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tidak boleh. Setiap manusia Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya soal nomor 8. Berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecuali A. Berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen anggota masyarakatnya. B. Membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan meskipun tidak seagama. C. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. D. Menerima perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar. Atau E. Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Oke, rekan-rekan. Dari soal ini kita tahu ya, E adalah jawabannya. Kenapa? E itu lebih ke pengamalan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Informasi buat teman-teman semuanya ya. Soal seperti ini muncul di sila ketiga dan sila keempat dan bisa sila manapun. Jadi ada baiknya kalau rekan-rekan mulai dari sekarang melatih ya sila keberapa ini. Maksudnya contoh-contoh dari perilaku dari pengamalan sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Bisa jadi Anda mendapatkan sila ke-1 seperti ini, atau bisa jadi sila kedua atau yang lain. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia adalah bebas dan aktif serta tidak mendukung blok manapun yang ada di belahan bumi ini. Kebijakan ini merupakan implementasi dari pengamalan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Persatuan Indonesia. Terus apa hubungannya Persatuan Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif? Begini rekan-rekan. Kalau rekan-rekan baca di butir-butir Pancasila atau di pembukaannya, salah satu tujuan dari berdirinya negara, maksud saya negara Indonesia, adalah untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalau kita mengikuti salah satu blok, kita tidak bisa menjaga perdamaian dunia. Itu logikanya seperti itu. Pasti kita akan ikut berperan serta berkonflik dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan atau ikut berkontribusi terhadap munculnya sebuah konflik. Maka untuk tidak berkontribusi terhadap munculnya konflik dan untuk selalu berusaha untuk menjadi peacemaker ya, atau pembuat perdamaian, itu negara kita lebih, atau Pancasila mengamanatkan negara untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia dengan memilih untuk bersikap non-blok atau tidak mendukung blok manapun. Itu penjelasannya seperti itu. Mari kita masuk ke soal nomor 10. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila keempat, kecuali A. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat warga RT. Ya, menurut saya rekan-rekan tahu ya, kalau ini merupakan salah satu pengamalan dari sila keempat. B. Aktif berpartisipasi dalam setiap pemilu atau pilkada. C. Menerima dan mendukung presiden terpilih meskipun itu bukan pilihan Anda. D. Berperan aktif dalam setiap upaya bela negara. Atau E. Menyampaikan aspirasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah Delta, berperan aktif dalam setiap upaya bela negara. Karena di dalam bela negara itu lebih kepada sila ketiga.
nasionalisme atau persatuan Indonesia. Siap membela negara kita, siap menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam kerangka NKRI. Sementara A, B, C, dan D itu merupakan bentuk atau pengamalan dari sila keempat. Soal nomor 11. Tokoh tiga serangkai yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan RI di Rumah Laksamana Maida adalah A. Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin, B. Bung Karno, Bung Hatta, dan Supomo, C. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, D. Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo, atau E. Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Oke. Rekan-rekan, yang merupakan tokoh tiga serangkai yang merumuskan teks proklamasi adalah C, ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soal berikutnya. Soal nomor 12. Peristiwa tawuran antar kelompok pelajar atau pemuda yang masih sering terjadi di sekitar kita merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat. Peristiwa ini terjadi karena A. Kesadaran terhadap keberagaman yang sangat terbatas, B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara, C. Rendahnya rasa cinta tanah air, D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan, atau E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Oke, jawaban yang tepat adalah E, ya, memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Jadi peristiwa tawuran antar kelompok atau pelajar itu lebih terjadi karena memudarnya, ya, nilai dan norma dalam pergaulan. Kadang-kadang kesetiakawanan yang tidak masuk akal membuat emosi tidak tertahankan dan tidak lagi mengutamakan kepentingan umum tapi lebih pada kepentingan golongan dan kepentingan sendiri. Oke rekan-rekan, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, gunakanlah soal-soal yang dikumpulkan dari FR ini dengan bijak, kembangkanlah dan bacalah yang lebih luas lagi sehingga ketika Anda mendapatkan topik yang sama tapi soalnya sedikit berbeda, Anda tahu jawabannya. Baik rekan-rekan, semoga bermanfaat buat kita semuanya dan jangan lupa untuk terus mengasah dan membaca. Thanks for watching. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.